Oke, halo One Percent Club, kembali lagi di VAR Podcast yang dimana kali ini kita selalu akan ngebahas tentang seputaran properti, financial, dan relationship. Nah, untuk episode kali ini kita udah kedatangan salah satu narasumber yang cukup akan kompeten nih ngebahas tentang properti. Nah, di sini kita akan banyak ngebahas tentang properti ya, Farke, One Percent Club, yang dimana mungkin dilema tentang properti di Indonesia ini juga One Percent Club rasain. Ya terutama juga gimana sih cara kita punya properti. Mungkin One Percent Club juga ngerasa agak berat ya untuk kita punya properti di Indonesia. Mulai dari mungkin harga, mungkin dari sisi regulasi, dan mungkin dari sisi proses pengajuan kita. Atau yang dikatakan fasilitas yang diberikan dari perbankan ya. Kalau misalnya One Percent Club familiar, ada yang namanya KPR atau KPA gitu yang diberikan pihak-pihak fasilitas penyedia biaya gitu. Nah, di sini kita akan ngekulas banyak terkait tentang proses KPR itu sendiri, bagaimana prosesnya di Indonesia, dan juga kita juga akan banyak tahu lah. Karena kebetulan salah satu narasumber kita kali ini ada CEO kita, Pak Faizul juga dari Malaysia, yang dimana kita bisa melihat bagaimana proses pembelian rumah di Malaysia ya, kalau awamnya ya gitu. Oke, mungkin kita kenalan sedikit dulu dengan salah narasumber kita. Yang pertama ada Pak Michael Antomi. Hai, halo. Selamat Halo. datang Pak di VAR Podcast. Thank you sudah mengundang ya. Perdana diundang di podcast atau Iya, memang ini perdana. udah lama Pak? Nontonnya aja yang lama ya. Oh, nontonnya aja ya. Berarti memang perdana ini launching menjadi podcaster nggak Pak? Amin, barangkali ya kalau bisa cocok ya. Jadi pertama kali masuk casting call. Yes, ini this is casting couch ya. Kalau Pak Faizul mungkin kalau Udah One bosan Percent orangnya. One Percent Club bisa scrolling di YouTube channel kita. Pak Faizul sudah menjadi talent utama kita ya Pak ya di VAR Podcast. Karena yang gratis ini kan. Yang lain perlu dibayar ya. Jadi ya Bener udahlah. lagi. Bener juga lagi Pak. Oke, langsung saja Pak, kita akan ngebahas ke topik terkait KPR. Gimana sih sebenarnya proses KPR itu? Kalau misalnya teman-teman One Percent Club yang memang lagi mau membeli rumah dan memang mau rencana untuk punya rumah ke depannya, podcast ini harus kalian tonton karena pembahasan kita bakal menarik banget untuk hal itu. Oke, berangkat dari satu isu Pak di Indonesia yang dimana untuk membeli rumah sendiri itu relatif susah. Apalagi nih kita ngomongin tentang Gen Z sama millennials. Oke. Nah, ada beberapa ulasan berita malah 5 tahun ke depan untuk millennials dan Gen Z itu akan sangat kesusahan untuk beli rumah. Kalau dari angka sekarang aja ya, tingkat kepemilikan rumah di kalangan anak muda itu cukup rendah ya Pak, compare dari semua number of millennials dan Gen Z-nya. Gitu. Nah, menurut Pak Antomi nih, dari sudut pandang Pak Antomi, sebenarnya kasus permasalahannya ini ketika kita bilang masalahnya itu adalah memang harga rumahnya yang tinggi, satu. Kemudian proses pengajuan KPR-nya ini ribet di perbankan. Nah, dua ini benar nggak Pak? Kayaknya terlalu digeneralisir secara bahasa. Jadi kalau kita bicara mengenai rumahnya di Indonesia itu mahal, tergantung lokasinya di mana. Jadi kalau kita bicara mengenai area prime, pasti mahal. Kalau kita bicara area di mana developernya itu sangat bagus sekali mengemas, artinya misalkan wilayahnya itu ada di area pinggiran Jakarta, tapi segala macam fasilitasnya dibangun dengan sangat baik, bahkan mulai dari nggak cuma dari yang standar kayak rumah sakit ataupun sekolah, bahkan sarana rekreasinya aja sudah sangat lengkap. Ya kalau misalnya dengan modal segitu dan akhirnya dibuat cukup mahal, rasanya cukup wajar dengan fasilitas yang ada. Tapi kalau kita geser sendiri, yang perumahan-perumahan yang secara basis cukup sederhana, harganya sangat terjangkau dan itu cukup banyak. Gitu. Itu kalau dari aspek
harga ya. Kalau bicara dari aspek perbankan membuat pinjaman rumah itu ribet, rasanya enggak. Karena perbankan itu dalam posisi semuanya, KPR adalah salah satu produk unggulannya para perbankan. Hampir semua di Indonesia mengunggulkan produk KPR-nya dia. Jadi memang proses ribet atau tidak ribetnya itu tergantung dari karakteristik kolateralnya itu sendiri ataupun karakteristik si debiturnya itu sendiri. Tapi agresivitas perbankan untuk bisa membesarkan bisnis KPR-nya itu harusnya terjadi di seluruh perbankan di Indonesia. Berarti kalau misalnya nih Pak, dari proses sekarang kan, kalau misalnya kita ngelihat nih, karena ya saya juga punya pengalaman nih Oke. untuk mengajukan KPR gitu Mm-mm. kan ya. Terkait proses yang masih terkesan apa ya, terlalu banyak dokumentasinya Pak. Oke. Apalagi sekarang kan kita sudah harusnya lebih dimudahkan ya dengan adanya memang teknologi dan juga memang apa namanya, harusnya bisa lebih fleksibel lah. Tapi terkesan proses pengajuan KPR ini di kita masih konvensional gitu. Itu Oke. Sebenarnya konvensional itu kalau dibandingkan sama digitalisasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, semua moving toward ke digital. Cuma memang tidak bisa disamaratakan begini. Mungkin sehari-hari kita sudah menikmati digitalisasi yang sangat cepat ya, kayak mau beli barang itu kita cukup ke marketplace ataupun mau cari kendaraan itu kita cuma kayak klik handphone gitu ya. Jadi semuanya bisa dilayani secara detik gitu ya. Tapi memang tidak semua aspek service bisa dilakukan secara detik gitu. Nah, terutama untuk produk-produk yang berbasis kolateral. Kalau bicara mengenai mungkin agak sedikit menambahkan informasi kayak personal loan bisa dibuat lebih sederhana karena memang secara proses dia lebih sederhana. Tapi berbeda sekali dengan pinjaman yang berbasis kolateral. Jadi memang harus ada properti yang dan dokumentasi yang harus direview. Nah, semua bank rasanya sekarang lagi berlomba untuk bisa mempermudah proses ke nasabahnya. Ini cuma masalah waktu. Mereka akan bisa memberikan fasilitas atau service yang lebih seamless buat nasabahnya. Tapi memang basis dasarnya adalah tidak menghilangkan proses utamanya, yaitu memverifikasi apakah kolateral tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Oke, kalau misalnya kita ngomongin di Malaysia nih Pak Faizul, terkait proses pembelian rumah. Dan Pak Faizul juga udah sedikit banyak paham lah ya terkait proses pembelian rumah di Indonesia karena memang bisnis Bapak juga di sini gitu ya. Nah, menurut Pak Faizul, apakah memang sedikit ketika di-compare nih antara proses di Indonesia dan di Malaysia, apakah memang sedikit kompleks Bapak nilai di Indonesia atau seperti apa Pak? Menurut saya bukan dikit kompleks. Oke. Minimalnya double ya. Mungkin karena daripada sisi data yang ada, daripada segi konsumernya tuh di Indonesia tuh datanya tuh enggak centralized. Oke. So jadi kalau di Malaysia tuh kita udah ada Sikris tuh udah hampir lebih 20 tahun ya. Ah, Dan jadi kematangan data tuh tinggi. Ya. So jadi contohnya kalau kita tuh di VAR Capital tuh kita tuh udah bisa nebak nih orang ini dengan cuma KTP-nya dengan satu payslip diupload ke sistem kita tuh. right. Kita tuh udah bisa nebak dengan 95% akurasi ya. Yang menggunakan sistem yang kita bina melalui ada artificial intelligence, bisa read dokumen dan apa sebagainya itu. Kita tuh udah bisa tahu OCBC ataupun Maybank bisa approve dengan kadar 95% approval gitu. Karena prosesnya itu udah mature. Right. Data point-nya itu udah banyak. So bila data point-nya itu udah banyak, jadi nggak terlalu susah ya untuk bank tuh buat keputusan untuk aku tuh kasih loan ataupun enggak. Lepas tuh bukan aja datanya tuh udah banyak, datanya tuh reliable. Ya. The problem dengan Indonesia menurut saya adalah karena majority of the people nih nggak bankable ya. Mereka tuh skip banking revolution gitu. So kalau contoh develop market kayak Jepang ataupun Hong Kong ataupun Singapura ataupun Australia ya, mereka tuh udah ada lama kredit system ini whereby
Credit card, personal loan tuh instant loan approval daripada bank tuh. 24 jam udah bisa masuk 1 miliar ke dalam bank account. Ya, karena datanya tuh number one udah mampan, udah rapi, udah banyak. Jadi mudah ya untuk bank itu menilai daripada segi risiko. Nah, bila risikonya jatuh daripada pihak perbankan itu, dokumennya juga bakal jatuh. Nah, kenapa bank tuh perlukan banyak dokumen? Karena risikonya untuk meminjam di Indonesia tuh jauh lebih tinggi berbanding dengan di Malaysia. Karena official NPL kita di Malaysia cuma 1%. Wah, oke. Indonesia officialnya 5 ya. Hmm. Nah, tapi unofficialnya mungkin bisa 10 ataupun 15 ya, bergantung kepada bank mana dan apa proses yang mereka ada gitu. Nah, mentor aku tuh di Endeavor tuh Tan Sri Nazir Razak ya, yang dulu belinya PT CIMB Niaga. Ah, oke. Ya. Ya, jadi dia cerita 8 tahun pertama dia di Indonesia tuh dia pusing. Kenapa bisnis aku asyik rugi? Udah diambil nih, diadoptasi lending proses daripada Malaysia ya, dibawa ke Indonesia masih nggak bisa dipakai. So jadi menurut saya tuh keribetan ataupun keperluan dokumen yang banyak di Indonesia itu karena daripada segi kredit information of the consumer tuh nggak lengkap hari ini. Datanya tuh scattered. Nah, dan juga mungkin kita udah tahu juga nih Pak, di Indonesia sendiri setiap perbankan itu mempunyai measurement parameter yang berbeda-beda gitu Pak ya. Nah, kenapa setiap bank itu bisa beda-beda? Kenapa nggak jadi disatuin aja Pak? Mungkin dari pengalaman Bapak di bank itu Pak. Oke. Setiap bisnis pinjaman di dalam masing-masing bank itu mengenal yang namanya risk appetite. Jadi memang dan kembali lagi bagaimana cara bisnis itu berdiri. Apakah dia melihat risk appetite itu menjadi sesuatu yang cukup manageable, tapi ada juga yang secara risk appetite kita mau yang pretty much clean. Jadi memang itu tergantung dari karakteristik si banknya. Gitu. Jadi kalau bicara mengenai parameternya, pasti berbeda-beda karena risk appetite-nya ukurannya itu jadi berbeda-beda. Saya rasa itu yang paling utama jadi penyebabnya. Tapi kalau di Malaysia berarti standar parameter Enggak. perbankan itu sama semua atau juga beda-beda? Kita kan bukan komunis. Yang akan jadi standar itu kan mayority bank itu adalah milik pribadi ya, private entity ya. So jadi mereka tuh berhak mengenal pasti segmen yang mereka mahukan gitu. Nah, sebagai contoh, kita tuh ada beberapa bank yang dipanggil bank nasional ya, yang perlu melakukan apa yang kita panggil national service. So contohnya di Malaysia tuh 2 bank, which is CIMB sama Maybank. Oke. Jadi mereka tuh gimana pun segmen mereka yang miskin, kayak mereka tuh diwajibkan, diberikan kuota untuk meminjam gitu. Oke. Tetapi untuk kayak foreign bank kayak OCBC ataupun Standard Chartered, mereka tuh nggak dikasih kuota yang sama. Karena mereka tuh foreign entity. Jadi setiap bank tuh berhak meletakkan parameter berdasarkan apa yang mereka mahukan daripada bisnis gitu. Kalau contohnya Standard Chartered ataupun OCBC bilangnya aku maunya customer T20 terus. Boleh. Ya. Yang diharamkan adalah diskriminasi daripada segi bangsa. Walhal udah ada proposal dulu tuh di Malaysia karena mereka tuh bila melihat tuh lucu ya. Daripada segi default rate yang paling tinggi adalah orang India. Oke. Nomor 2 Melayu, nomor 3 yang paling kurang Cina. Jadi mereka tuh toy with that idea whereby bisa nggak kita tuh kasih scoring lebih kalau lu Cina ataupun lu Melayu ataupun lu India. Obviously central bank blokir ya inisiatif itu. Tapi bank tuh masih bikin yang sama. Oke. Tapi secara sembunyi-sembunyi gitu. Kita tuh pernah nih submit profile. Kedua-duanya dokter, umurnya sama, income-nya sama, kerja sama pemerintah ya. Ya penghasilannya ya 15-20 juta per bulan gitu. Satu Melayu, satu Cina. Yang Cinanya dapat 90% loan daripada bank ini. Bank ini memang resis, aku paling benci bank ini. Dan yang satu lagi tuh yang Melayu tuh cuma dapat 80%, tapi profilnya sama. Jadi maksudnya apa? Bank tuh berhak. Karena itu kan uang mereka, itu risiko mereka kalau dikasih pinjam kepada kita nih, kita nggak bayar. Mereka yang rugi. Betul. Ya, mereka ada shareholder. Jadi
kepentingan mereka tuh is to protect shareholder interest ya, karena mereka mayoritinya adalah public listed entity juga. Ya. So jadi dia nggak bisa di standardize. Karena kalau di standardize ngapain perlukan 20 bank kalau di Indonesia? Iya. Ya udah Oke, jadikan berarti satu aja. normal ya Pak ketika Normal. bank itu punya punya standar masing-masing, berarti itu it's normal ya. Karena memang tadi yang dibilang Pak Faizul ya, namanya memang itu uang mereka ya. Mereka yang mau kasih uang dan mereka yang mau kasih fasilitas, mereka berhak memilih siapa yang mereka layak beri fasilitasnya. Nah, Malah menurut saya kalau bisa tambah dikit itu sebenarnya baik untuk create healthy competition ya. Karena menurut saya tuh bank tuh dia ada cycle-nya. Dia bergantung ya tukar CEO barunya akan ngomong, ya mortgage bagus, let's go pursue mortgage business. So jadi dia akan longgarkan, dia akan kasih KPR-nya murah, permudahkan untuk orang apply loan dan apa semua tuh. Nah bila udah overload ya pinjaman perumahannya itu, kita kena berhenti nih. Jadi kita panggilnya musim sejuk. So dia ada musim panas, musim sejuk. So bank tuh bertukar-tukar. So tahun ini bank sotong mau bikin mortgage. Tahun depan ya udah dapat leader baru nggak mau bikin mortgage. So terserah kepada dia gitu. Dan mereka akan bersaing. Kalau kita tuh dibikin standar dan maksudnya semua orang tuh rate-nya sama. Jadi gimana consumer bakal menang? Biarkan aja bersaing. Oke. Tapi kan dari sisi calon debitur itu adalah sebuah fasilitas, Pak. Maksud dalam artian adalah ya itu kan salah satu cara kita biar dapat rumah gitulah intinya, fasilitas masyarakat untuk dapat rumah. Tapi berarti kalau misalnya kita ngomongi ke arah sana, apakah memang fasilitas itu adalah sebuah memang bisnis saja atau ada kemudahan yang memang secara secara yang dibilang dengan fasilitas lah, Pak. Jadi kayak Saya nggak ngerti saya soal itu. jadi maksudnya gini, kalau misalnya kalau kita ngomongin tentang bank nih terkait Konteks Malaysia atau Indonesia? mungkin konteks Indonesia dulu Pak ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nih, KPR adalah sebuah fasilitas yang Iya. diberikan gitu kan. Tapi setiap bank punya standar yang berbeda-beda dan setiap bank juga tadi memilih orangnya gitu. Berarti kan unsur bisnisnya akan lebih besar. Tentunya. Nah, itu benar atau enggak, Pak? Pada dasarnya semua pebisnis akan mengutamakan unsur bisnis. Jadi tidak ada dalam posisi orang berbisnis untuk berniat untuk merugi tentunya. Tapi balik lagi kalau kita bicara mengenai ini kan masih dalam konteks appetite. Kita lihat di Indonesia itu ada bank BUMN lama yang sangat fokus ke KPR, which is BTN. BTN itu sangat bisa mensupport pinjaman-pinjaman dengan jumlah yang cukup kecil, jadi 60 juta rumahnya, 100 juta. Jadi kalau bicara mengenai segmentasi, apakah income saya itu kecil, saya nggak punya KPR? Nggak juga. Jadi memang masih banyak bank yang memang menyediakan itu. Di luar dari itu juga banyak juga fasilitas-fasilitas kayak pemerintah bisa kasih kelonggaran, kayak mungkin yang 5 tahun terakhir ini kan berhubungan dengan down payment itu bisa diatur, bank bisa mengatur supaya memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan, ataupun ada subsidi-subsidi yang pemerintah bisa kasih di beberapa segmen. Jadi rasanya untuk area apakah hanya sekedaran bisnis? Enggak, iya, tapi dalam porsi bisa mengcover seluruh segmentasi masyarakat. Oke, got it. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang ini tadi Pak, kriteria calon debitur lah. Nah, ini kan yang tadi nih, standarisasinya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya POV dari contohnya saya nih, saya seorang pegawai swasta yang dimana memang di luar dari, kalau di Indonesia mungkin yang paling disenangi occupationnya itu ya udah normal ya Pak, kayak government servant, terus pegawai BUMN, pekerja tetap gitu ya. Nah itu kan memang kemungkinan probability dia untuk mendapatkan suatu fasilitas pinjaman itu akan lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang pekerja-pekerjaan, orang-orang yang punya profil finansialnya yang kita bilang mungkin di mata bank sedikit dinamis, terlalu dinamis mungkin. Nah, kemungkinan bank itu untuk memberikan fasilitasnya besar atau enggak kalau misalnya
pengalaman Bapak lah di perbankan. Untuk sekarang besar mungkin tidak, tapi kalau ditanya apakah perbankan mau masuk ke segmen itu, sangat mau menurut saya. Dunia berkembang dengan kondisi digital disruption ini, dengan kondisi bahwa masyarakat tidak perlu gini, opportunity untuk mencari uang itu menjadi lebih banyak di kondisi saat ini. Apakah dia hanya sekedaran menjadi unofficial pekerja seperti Gojek, ataupun bahkan dia menjadi KOL gitu ya, dia menjadi influencer, ataupun dia content creator. Nah, makin lama makin banyak, dan makin lama dan mereka ini berpenghasilan dan bisa hidup sangat layak dari penghasilannya. Cuma memang secara pengukuran kita tidak bisa melihat bahwa oh ya gajiannya fix setiap bulannya seperti apa. Tapi menurut saya semua bank akan sangat tertarik untuk bisa masuk ke segmentasi itu, karena segmentasi itu cukup baru dan sebelumnya agak sulit tersentuh oleh fasilitas bank. Jadi cuma masalah waktu bahwa pembacaan karakteristik income mereka itu bisa terpenuhi, maka bank akan masuk ke segmentasi di sana. Kalau di Malaysia sendiri apakah bank udah masuk Pak ke segmentasi itu? Artinya adalah pekerja-pekerja yang memang punya rate income yang extremely mungkin dinamis kali ya. Kayak misalnya KOL, mungkin ya bulan ini dia dapat pencapaian yang tinggi banget, mungkin nanti drop gitu. Apakah Malaysia sudah sangat sudah fair dengan mereka-mereka ini atau Saya tuh percaya, dulu pernah kerja di bank hampir 4 tahun ya, ada chartered. Dulu, sekarang mungkin selamanya bank tuh bekerja berpaksikan dua perkara. Aku mau buat uang, aku nggak mau ada risiko buat uang. Jadi bank tuh suka predictability ya. So mereka nggak suka orang yang bulan ini penghasilannya 200 juta, bulan depan penghasilannya kosong, bulan satu lagi penghasilannya 50 juta. Nggak suka. Kayak gimana aku mau predict income tuh? Ngerti nggak? Nah mereka tuh lebih suka orang yang penghasilannya 10 juta per bulan. Karena bisa dikira. Ya, so jadi mungkin di Malaysia udah sedikit friendly ya kepada commission income earner ataupun business earner versus regular 9 to 5 employee yang pendapatan penghasilannya itu tetap ya, tapi masih enggak sebaik dan se-friendly kepada mereka yang income-nya tetap. So contoh ya, aku tuh sebagai entrepreneur ya, loan aku bakal lebih susah dapat berbanding dengan dokter yang gajinya 15 juta per bulan. Walaupun penghasilan aku mungkin 10 kali ganda berbanding dengan dokter itu. Karena penghasilan aku tuh nggak tetap. Nah, so dan bank tuh kan dia udah ada banyak data ya, udah 30-40 tahun mereka tuh udah tahu. Ada bank nggak mau kasih KPR kepada mereka yang bawah umur 26 tahun, nggak mau. Karena menurut dia banyak sekali NPL. Orang muda nggak bertanggung jawab semua menurut bank itu ya. Bukan ngomong semua bank. Jadi itu bagusnya biar nggak tetap, nggak fix untuk semua bank ya. Biar bank itu pilih aku mau masuk ke segmen mana. Cuma kalau di Malaysia itu mungkin ada sedikit progresif ya daripada segi pemerintah, whereby dia udah tahu nih bank tuh nggak akan mau kasih uang KPR kepada orang yang bawa Gojek ataupun bawa Grab. Nggak mau, influencer nggak mau, yang berniaga di pasar, toko-toko kecil nggak mau. tapi itu secara vokal memang bank mereject itu. Istilahnya kayak Dia menyusahkan, dia nggak mereject, bilang aku nggak mau kamu karena kamu miskin. Tapi aku, ya dokumennya banyak sekali lah. Dan udah tahu ya, dokumen itu kayak hampir mustahil untuk dipenuhi. So it's like rejecting you tanpa rejecting you. You know what I mean? Yeah. It's like a girl come and tell us, I like you but as a friend. Yeah. You know what I mean? So jadi apa yang pemerintah bikin tiap-tiap tahun during budget, mereka tuh akan keluarkan jaminan. Jadi maksudnya, bank, lu participate dalam skim ini, mohon dikasih KPR-nya kepada mereka yang jual ikan, pasar, Grab, apa semua tuh. Kalau loan-nya itu jadi kurang baik, NPL, default, kerajaan bagi jaminan akan bayar kembali. Oh, nice. Ya, so quite progresif. Kita udah ada ini udah beberapa tahun, and so far alhamdulillah alokasinya makin lama makin banyak. Jadi banyak Grab driver udah bisa memiliki rumah ya.
Karena penghasilan di sana tuh kalau contohnya bawa Grab tuh bisa 15, 20 jutaan. Iya, 15, 25 jutaan, tapi bank nggak mau kasih pinjaman karena again enggak tetap. Walaupun udah bawa Grabnya 2-3 tahun, ya. Karena menurut dia tuh, ya selagi income-nya tuh nggak fix every month tuh gimana. Kalau contohnya dia sakit, gimana mau drive? Ya. So, jadi bank tuh kerjanya tuh mengurangkan risikonya serendah yang boleh. Ya, karena antara kelebihan mengurangkan risiko adalah bila risikonya tuh rendah, interest rate ataupun kadar bunganya tuh bisa jatuh. Ya. Ya. Di Indonesia tuh kadar bunganya tinggi karena risikonya tinggi, NPL-nya tinggi. Ya. Berarti kalau untuk di Indonesia sendiri Pak ya, kalau kita ngomongi requirement dokumen lah Pak terkait pengajuan KPR. Nah kalau pekerja, kenapa kita katakan bahwasannya pekerja tetap itu sangat friendly untuk bank karena memang mereka sangat bisa memenuhi kriteria dokumen-dokumen tadi ya Pak ya. Itu tadi Predictable ya Pak ya. Nah kalau misalnya memang yang bekerja nih Pak, sekarang kita ngomongi misalnya kita ambil sampel seorang driver Gojek. Ini kita ngomongin di Indonesia Pak ya. Sekarang driver Gojek dia pengen punya rumah subsidi aja Pak. Oke. Pengen punya rumah subsidi. Nah dia mengajukan ke salah satu perbankan. Nah mungkin nggak ya mungkin nggak bisa kita sebutkan, terserah lah mau perbankan apa aja. Kalau Bapak melihat dengan kondisi di Indonesia sekarang, apakah besar kemungkinannya atau tidak, Pak? Untuk profesi Gojek itu kalau di Indonesia driver ya, Gojek ya, specifically sepertinya angkanya tidak seperti disebutkan di Malaysia ya, bisa sampai dengan 15 juta ya. Mungkin range kita 3 sampai dengan 5 juta gitu ya. Dan dengan tingkat volatilitas yang tinggi dari segi income, saya masih belum melihat ada bank yang memang mampu untuk bisa menyerap segmentasi itu. Karena memang balik lagi tingkat resikonya memang lumayan tinggi dan tingkat resiko pekerjaannya juga lumayan tinggi. Ya, jadi kalau misalnya mereka di lapangan itu tadi kecelakaan ataupun dia sakit atau apa, itu income hariannya menjadi hilang. Jadi resikonya menjadi sangat tinggi. Jadi memang untuk area itu kalau specifically bicara mengenai driver lebih tough. Berbeda sekali kalau misalnya ada driver korporat. Driver korporat yang memang secara kepegawaiannya dia itu diberikan gaji pokok dan juga memang secara income dia itu karyawan tetap. Nah, itu akan berbeda lagi. Gitu treatmentnya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin, mungkin dari kayak driver itu pekerja yang memang gajinya kita bisa bilang di UMK atau UMR gitu Pak ya. Nah, ada beberapa memang pekerja sekarang yang memang kayak KOL kita bilang tadi Pak, pekerja yang dimana penghasilan mereka sekali berpenghasilan mungkin Bisa boom. lebih tinggi daripada seorang CEO. Betul. Gitu kan Pak ya. Nah, kalau misalnya kita tarik nih ke Depresi aku dengar ini. Udah salah. Biar lebih jadi udah salah KOL. tadi ya, Pak. tapi kan Pak Faisal KOL juga di Malaysia. Tapi aku Pak. KOL miskin dong. Nah, kalau misalnya kita tarik nih Pak di regulasi di sistem perbankan di Indonesia Pak, apakah memang sudah potensinya tadi? Apakah juga akan bisa lebih besar atau memang juga ya belum friendly ternyata gitu? Kalau ini saya jawabnya berdasarkan pengalaman ya, melihat segmentasi pasar. KOL itu berbeda resiko pekerjaannya. Jadi memang tidak resiko kecelakaan pada pekerjaannya jadi lebih kecil di posisi KOL gitu ya. Dan kemudian KOL itu memiliki potensi income bahkan sampai dengan 30, 50 bahkan mungkin 100 dalam hitungan 1 bulan gitu ya. Jadi memang apakah perbankan akan bisa melirik itu, bukan akan, mau posisinya kalau saya bilang. Cuma masalah waktu. Bagaimana cara perbankan bisa memeasure karakteristik pekerjaan ini seberapa safe untuk diberikan pinjaman. Saya rasa cuma masalah waktu aja akan ke sana. Kalau di Malaysia Pak, kalau KOL itu ada banyak isu nggak Pak? KOL susah dapat rumah. Banyak. Dan menurut saya sebenarnya dia lebih kepada profil. Sebenarnya bank tuh mudah daripada segi kriteria untuk lulus KPR ataupun apa-apa loan tuh sebenarnya jelas dan nyata. Lu penuhi, dikasih, karena bank tuh kan mau buat uang. Ya.
Ya, jadi ngapain mau discriminate? Right. Ya, lu KOL ataupun Grab driver, lu penuhi kriteria, ya udah aku kasih. Ya, karena aku ada uangnya memang untuk dikasih pinjam gitu. Nah, tapi ini pengalaman aku ya, dan ini mungkin kurang kurang populer ya, aku bakal dibenci lagi nih. Cancel culture kayaknya. But kalau aku jadi bank, aku nggak akan mau kasih pinjam pada KOL. Oh, really? Ya, karena KOL ini semuanya gila dan narsis. Mereka tuh benar-benar pikir dunia tuh revolve around them ya. Tapi kan yang paling Kayak penting artis adalah gitu. income-nya, Pak. Hah? Kan itu mungkin Tapi nggak ada secara disiplin. ini. Oh, oke. So, aku tuh berpendapat, karena aku udah jadi tuan rumah udah hampir 20 tahun ya. Mereka yang memulakan career berdasarkan popularity dan kecantikan sebenarnya is terrible bila cerita pasal disiplin. Oke. Nggak bayar on time. Ya. Karena mereka tuh hidupnya mudah karena rupanya bagus. Jadi di treat special karena rupanya aja Iya. dong. Plus Nah, mereka minus. mereka di allow untuk jadi narsis oleh kita. Jadi mereka tuh pikir dengan bank ya udah sama aja orang akan kasih aku special treatment. Bank juga wajar kasih aku special treatment. Banyak artis-artis lama penghasilannya bisa 3M setahun, tapi habis uangnya judi, Ah, main cewek dan apa semua tuh in the end enggak rumah sewa. Nah, bikin cerita sedih, udah tua nih, udah sakit nih, mohon derma dong. Walhal penghasilan lu waktu muda tuh banyak sekali. hmm. Bisa beli property cash, kenapa nggak beli? Jadi daripada career ya, QL itu kan kerjanya tuh kan menarik perhatian ya. Hmm. Jadi daripada psikologisnya tuh lebih ke arah narsis ya. Jadi again mungkin kurang populer, tapi bank nggak suka orang yang narsis. Mereka suka orang-orang baik yang dapat gaji bayar dia dulu. Dapat Ya. gaji bayar dia dulu, dapat gaji bayar dia dulu. Bukan orang yang nggak bisa kawal emosi, yang baik dikit-dikit bikin konten, dikit-dikit bikin konten. Ya, so jadi I don't know if I were a bank, aku nggak akan tuh. Aku pernah loh nyewa rumah nih. Orangnya kayak model gitulah, memang cantik banget. Ya. Dia benar-benar mau pindah rumah daripada unit lain kepada unit aku tuh. Aku tanya kenapa lu mau pindah? Kan udah tinggal di sini ya. Ya karena bilangnya tuh landlord aku, tuan rumah aku yang pertama tuh bikin aku ilfeel. Kenapa ilfeel? Dia selalu teks aku suruh bayar sewa. Aku pikir kalau lu bayar sewa on time, ngapain dia mau teks you? Ngerti nggak? Ya, aku udah bilang lo nggak apa-apa kalau lu mau sewa pada aku, ini harga aku ya 6 juta gitu kan. Bilangnya bisa nggak 4 juta? Kalau 4 juta aku masak untuk kamu. Mereka tuh udah biasa get away dengan treatment kayak gitu. Jadi mereka tuh benar-benar you have your own crazy bubble ya. Oh, jadi aku tuh kayak kalau sama QL tuh kayak ya aku nggak aneh ya kalau bank nggak mau kasih. Kalau aku blacklist aja. Oke. Oke. Eh, Kemudian misalnya Pak, kalau misalnya dari sisi pekerjaan nih kan terkait tadi ya, berarti pada intinya adalah dari sisi penilaian perbankan, di mana pekerjaannya itu secara dokumentasi bisa predictable, berarti ya potensi untuk diberikan fasilitas ini ya, apa namanya, lebih besar. Intinya itu nggak Pak ya? Iya, karena seperti saya bilang tadi bahwa bank itu sangat suka sama produk KPR. Dan itu salah satu produk unggulan. Jadi sebisanya kalau memang nasabahnya sesuai dengan kriteria, itu akan diberikan. Oke. Karena ada jaminan ya. Iya, betul. Kalau nggak dibayar masih ada properti itu Iya. bisa dilelang gitu kan. Ya, so jadi bank memang suka. Kalau penuhi kriteria emang dia akan kasih. Oke, berarti juga tidak menjamin ya orang-orang yang berpenghasilan tinggi pun tapi ternyata unstable itu juga tidak menjamin bank akan memberikan suatu fasilitas KPR itu ya. Kembali lagi tadi ke manajemen risiko. Ya, manajemen risiko ada di mana-mana. Ada di tipe pekerjaan, ada di tipe perusahaan, bahkan sampai ada di tipe profesi. Ada cerita nih. Aku dulu pernah consulting kayak selebgram lah di Malaysia itu. Dia ada bisnis produk kecantikan ya. Penghasilan per bulannya 1M. Oh, ya. Bayar gaji kepada diri sendiri nih, PT-nya Right. bikin lebih lagi. Gajinya tetap nih 1M. Mau beli rumah nilainya cuma 3M. Bank reject. Hah? Karena dia bodoh.
Gini lah, again, kalau lu penuhi kriteria yang bank tuh, lu perlu tunjukkan lu, oh orangnya segini, 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 pasti dikasih. Nah, mereka tuh declare income setinggi itu karena mereka mendapat ajaran sesat yang salah daripada guru yang bodoh yang menceritakan lagi tinggi cukai ataupun tax yang lu bayar, lagi senang lu dapat loan. Jadi dia tuh bodohnya pergi declare income-nya setinggi itu. Dan Oke. loannya masih di reject karena profilnya tuh belum cukup. Karena untuk bank di Malaysia tuh, lu nggak bisa buat apa-apa loan kalau bisnis lu nggak cukup 3 tahun maturity. Oke. Dan yang salahnya tuh, bisnisnya udah ada bisnis lama 5 tahun. Tapi di convert kepada PT yang lebih rasmi gitu Iya. lah. Jadi profil bisnis lama yang 5 tahun tuh nggak bisa dipakai. Yang dipakainya profil bisnis baru. Cuma 6 bulan. Of course bank lihat bisnis lu baru 6 bulan, majority bisnis akan gagal 90% ya dalam masa 3 tahun. Iya. Emang dia gak akan kasih. Kriteria itu jelas nyata untuk orang yang kerja banknya. Tapi ada ajaran sesat di luar tuh ngomong kalau lu declare income lu tinggi, lu bayar tax tinggi, lu pasti dapat loan. Bodoh amat. Tapi same happen nggak Pak kalau misalnya case itu terjadi di Indonesia? Maksudnya kemungkinan perbankan juga akan seperti itu nggak? Stability dari kalau dia kan lihatnya dari bisnis gitu ya. Stability bisnis sudah pasti akan dilihat. Nggak cuma stability bisnis. Saya bilang saya kerja baru 3 bulan atau saya kerja baru 6 bulan gitu ya. Sementara sebelumnya saya nggak punya pengalaman kerja yang lain, sama juga nggak akan juga bagus hasilnya. Oke. Nah juga kita juga punya fun story nih Pak. Dalam salah satu teman saya lah. Dia memang seorang seorang pengusaha. Tapi dia memang digaji juga di PT-nya Oke. gitu. The same case gitu kan. Nah pada saat itu ini masalahnya malah bukan income-nya Pak. Oke. Ini masalahnya dokumentasi ketika dia mengajukan dia bekerja di kantor ini, tapi ternyata ketika disurvei kantornya tidak ada sesuai kriterianya. Ada artian ketika disurvei kantornya tidak ada orang, terus dia di reject Pak. Oke. Maksudnya Ya. kalau misalnya saya bilang mungkin nggak tahu ya salah atau nggak, sekonyol itu kah penilaian perbankan Pak? Oke, survei paling standar adalah untuk menghindari resiko fake customer. Jadi Banyak pad ya di ya, Indonesia. ya. Jadi memang dia sewa tempat for like 6 bulan dan dia kurang lebih ngerjain banyak bank. Jadi dia apply banyak bank gitu ya. Nah, pada saat disurvei itu ada yang posisinya dia sedang bayar stafnya pura-pura kerja. Itu banknya bisa ketipu, ya, gitu. Tapi ada juga bank yang cukup beruntung pada saat banknya melakukan survei, dia sudah tidak bisa bayar lagi karyawan untuk pura-pura tadi. Jadi udah kosong posisinya, gitu. Jadi akhirnya bank mereject. Tapi kalau kita tarik lagi, pada dasarnya kantor itu kan ada beberapa tipe bisnis. Tapi pada dasarnya kalau dia bilang kantor, harusnya ada orang yang beroperasi di sana. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada kantor yang mengaku ini kantornya tapi tidak ada yang beroperasi, bank harusnya bercuriga terhadap kantor tersebut apakah ini fake atau real. Kurang lebih itu. Jadi kalau ditolak sangat mungkin. Jadi kalau kita juga yang dalam posisi bank juga sama, mau memberikan pinjaman apakah orang ini akan menipu kita atau tidak. Salah satunya. Kalau di Malaysia screeningnya itu sampai ke level itu nggak Pak? Maksudnya kalau ketika Sama. Kalau survei ke kantornya harus ada pelangnya, harus ada orang di ya, dalamnya. kalau business owner ya. Oke. Contohnya kita tuh baru contoh ya. Ini bedanya ada ilmu dengan nggak ada ilmu dan pergi ke bank yang betul ya. Ada bank yang memang benar-benar aku nggak suka business owner, ya, memang nggak suka. Jadi dia nggak mau. Dia maunya karyawan BUMN gitu. Ada bank yang benar-benar friendly banget sama business owner. So di satu bank tuh kalau pergi ke bank ini bilangnya kalau lihat profil Faizul nih kita nggak bisa kasih dia apa-apa loan, kita nggak mau dia. Di salah satu banknya bisa dapat loan hingga 30 miliar. Orang yang sama, income-nya masih sama gitu. Iya. Ya, sebagai contoh kita baru beli Velfire baru ya. Nah, aku tanyalah banker tuh kan,
lu lihat profil waktu dia datang, benar-benar datang visit office kita untuk lihat kantornya ada enggak, orangnya ada enggak, signboardnya ada enggak, ya. Walaupun kita udah berniaga 10 tahun nih, masih datang to check gitu. Nah, kalau aku tanya, nah kalau mau beli satu lagi bisa nggak Velfire? Kan, sebenarnya aman Pak, 10 juga bisa kalau mau. Hmm. Ya. Oh jadi kalau kita tuh profilkan bisnis kita secukupnya di mata bank, checklistnya A B C D E udah fulfill, dia mau kasih 10 juga kalau mau beli dia kasih, Makin senang dia. makin senang dia, Iya. karena lebih baik dia meminjam kepada customer yang dia tahu udah confirm bisa bayar bagus 10 rumah ataupun 10 mobil berbanding dengan 10 orang yang berbeda-beda yang aku nggak tahu ya orang ini benar ataupun Iya. enggak. Nah, jadi itu normal. Oke, berarti bisa kita bilang bank ini sedikit picky juga Pak ya, sangat picky mungkin ya dalam memilih calon debiturnya ya. Mungkin bahasanya bukan picky, tapi bank itu berdiri atas prinsip kehati-hatian. Itu sudah paling mendasar. Fungsi dasar bank itu adalah kepercayaan, karena bank itu menyimpan dana nasabah dan juga bank mengelola dana nasabah. Jadi memang atas setiap aspek pekerjaannya dia harus hati-hati. Jadi mungkin bahasa picky menjadi agak sedikit kurang, tapi lebih dasarnya adalah hati-hatian. Baik. Nah, kalau misalnya kita juga ngomongnya tadi ya, Pak, bank adalah sebuah fasilitas untuk memberikan memberikan fasilitas dalam pembiayaan untuk membeli rumah gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin suku bunga nih. Suku bunga. Nah, sekarang bank di Indonesia itu kan kalau misalnya kita compare, ini ada negara tetangga nih, Pak. Iya. Kita bisa bilang tinggi Pak ya bank di suku bunga kita Ya. gitu dibandingkan dengan Malaysia. Nah, menanggapinya seperti apa Pak? Kalau diperbandingkan dengan negara lain agak sulit untuk membuat itu menjadi apple to apple. Baik itu Indonesia terhadap Malaysia, Malaysia terhadap Singapura, bahkan juga terhadap Thailand gitu ya. Jadi memang nggak bisa apple to apple. Dan juga risk profile-nya berbeda. Kemudian juga tadi Mas Faizal udah bilang bahwa Malaysia sudah mengenal kayak administrasi negaranya itu sudah lebih rapih kayak 20 tahun yang lalu. Sementara kalau kita bicara Indonesia kan Dukcapil ada di tahun 2012 gitu ya. Jadi memang cenderung lebih baru. Jadi semua itu ada korelasinya untuk menentukan akhirnya nilai suku bunga yang terbaik untuk masing-masing negara seperti apa. Jadi tapi semuanya ada korelasinya antara suku bunga pinjaman sama dengan suku bunga acuan. Itu juga sama biasanya. Jadi masing-masing negara ada nilainya biasanya linear. Jadi kalau dibilang haruskah disandingkan apple to apple, rasanya nggak fair kalau disandingkan secara apple to apple. Oke, berarti kita nggak bisa bilang ya kalau suku bunga kita tinggi ya Pak ya. Nggak juga bisa Reasonable bilang, lah ya ya. semuanya reasonable. Oke, mungkin kalau 1% Club yang selalu ngeluh nih terkait suku bunga tinggi nih alasannya ya. Jadi nggak bisa bilang suku bunga kita tinggi karena ada reason di baliknya gitu ya. Pak Faizul setuju nggak Pak suku bunga Indonesia tinggi? Iya, Yahudi dong. Suku bunganya Yahudi. Tetapi Pak? at the end of the day, dia tuh goals bank itu adalah bikin untung berdasarkan pinjaman yang dikasih. Nah, Malaysia itu NPL-nya cuma 1%. Kalau NPL di Indonesia tuh 5 kali ganda. Jadi nggak aneh kalau bunga di Indonesia tuh 3 hingga 5 kali ganda berbanding dengan Malaysia. Sebagai contoh, hari ini kalau kita tuh beli properti di Malaysia, purata bunganya 4%. Untuk loan-nya 30 hingga 35 tahun. Oke. Karena kredit marketnya udah mature, risikonya rendah. So, untungnya 4% nih, borrowing cost-nya mungkin 2,5 ya, 3% gitu kan. Ada 1% margin nih. Kalau NPL kita cuma 1%, masih bisa cover. Tapi bayangkan dia kasih contohnya loan di Indonesia tuh 5%. Bunganya ya cost-nya 4%. So, marginnya 1%. Tapi NPL-nya 5% dong. So, maksudnya untuk setiap 1% tuh yang kita buat untung itu kita ruginya 5. Right. Emang ada orang yang mau jual apa-apa yang whereby setiap kali jual tuh rugi terus. Nah, jadi nggak logika ya. Cuma apa yang saya bisa omongkan adalah Malaysia adalah umpama Indonesia 30 tahun kemarin. Zaman papaku, mamaku bunganya 12%.
Hmm. Ya. So, as the market lebih banyak data, lebih stabil peminjaman, makin kurang NPL-nya itu, borrowing behavior-nya juga bagus, kan? Dan lebih kurang risikonya bakal jadi lagi murah. Loan-nya juga akan jadi lagi lama. Itu prediksi saya kepada Indonesia. In the next 15 hingga 20 tahun kayaknya KPR-nya pasti akan jatuh bawah daripada 6%. Ya. Ya. Tapi itu juga tergantung kepada rakyat Indonesia juga, whereby perilakunya gimana bila meminjam dengan bank. Ya, kan kita ada banyak ya teman-teman di sini yang whereby minjam-minjam uang pada kita, bilangnya nggak ada uang mau bayar kembali, tapi udah di Bali. Itu beda. Tapi kan sama, Iya. itu karakter kan. Lu Tapi ya, minjam sama dengan that's bank true. ataupun teman, Iya. ya kalau karakter lu tuh, ya udahlah kita enjoy aja dulu, Iya. ya. Jadi gimana dong? Ya, so jadi dan hukumannya bila nggak bayar tuh kalau di Malaysia tuh hukumannya agak parah, ya. Contohnya hari ini majikan tuh dia tuh akan cek sebelum kita tuh hire karyawan, kita akan cek sekuritas. Lu ada utang dengan telco nggak dibayar ya 1 juta, kita nggak mau ambil karena lu udah menunjukkan lu tuh nggak ada disiplin untuk membayar. Lu udah hutang, lu udah janji mau bayar, lu nggak bayar. Utang dengan bank juga sama. Kalau di bank itu, kalau lu nggak ada good credit score, lu bisa dibuang kerja nih. Lu jadi banker nih, bisa dibuang kerja karena credit score lu nggak Right. bagus. Betul. Ya, so jadi punishment kalau orang tuh meminjam dan nggak bayar tuh gimana kalau di Indonesia? Kalau di sini kan kabur ya semua. Pinjol ataupun apa. Kenapa rate-nya mahal? Karena udah pinjam lari. Fix lagi. Hire karyawan ya jadi lakunan itu untuk Iya. dapat KB. Jadi gimana dong? Bukan nggak ada di Indonesia, tapi dikit. Profil kayak gitu tuh sedikit. Ya. So, mau bikin KTP palsu susah kalau di Indonesia tuh karena kita ada rekodnya gitu. Kalau di sini kan berapa ya harga KTP? Tuh, banyak yang boleh ya kalau di sini kan. Boleh possibility gitu kan. So jadi begitulah. So jadi bila risikonya tuh kurang ya, market become more disiplin ya. Kalau minjam tuh bayar dan pastinya bunganya Iya. bakal jadi makin murah. Oke, nah mungkin sebagai ini apa ya, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, untuk Pak Antomi juga, untuk Pak Antomi khususnya, yang sudah tadi kita udah banyak nih ngebahas terkait tentang bagaimana sebenarnya POV perbankan itu memilih calon debiturnya gitu. Nah, dan kita juga udah banyak tahu ya ternyata reason di balik itu semua gitu. Nah, kalau misalnya Pak, saya nih atau orang-orang di luar sana yang memang di luar dari pekerjaan tadi ya Pak, di luar dari pekerjaan BUMN, government servant dan yang lain-lainnya mau membeli properti gitu Pak. Bagaimana tips yang Bapak berikan nih Pak untuk kita nih untuk memilih bank untuk memilih pengajuan mana nih yang memang menguntungkan buat kita gitu Pak. Oke. The good thing adalah banknya cukup banyak. Bank yang menyediakan KPR itu cukup banyak. Itu adalah hal yang paling bagus. Jadi mungkin tipsnya adalah kalau rumahnya sudah dinilai suka, kan rumah itu ada urusan jodoh dan sukanya ya. Nah, pada suatu dasar yang pertama dilakukan adalah jangan hanya pilih satu bank untuk pengajuan. Pilih lebih dari 3 kalau bisa 5 sekaligus. Dari situ akan terlihat nanti kelebihan dan kekurangannya masing-masing bank. Pada dasarnya nggak terlalu jauh mereka biasanya. Cuma nanti akan kelihatan seperti aspek-aspek apabila misalkan fees dan charges-nya itu salah satu yang penting. Misalkan kalau di pelunasan lebih awal itu berapa persen. Kalau misalnya disetujui adminnya berapa persen gitu ya. Itu yang mesti dilihatin. Kemudian juga floating interest-nya itu standarnya bank tersebut biasanya ada di berapa gitu. Jadi apakah berbeda dengan normal? Nah, itu bisa dilihat lagi. Nah, terakhir baru promo di depan. Promo di depannya itu apa aja? Misalkan tipenya adalah bunga hanya memberikan 5% selama 5 tahun pertama, sementara bank yang lain memberikan hanya 3 tahun, bank yang ini hanya memberikan 2 tahun. Jadi bisa dinilai dari situnya. Nah, kenapa tadi saya bilang di awal ada bunga pelunasan charges pelunasannya dipercepat itu berapa besar? Karena
Ada model di mana kita bisa, memindahkan nanti in the future kalau misal kita mau memindahkan, KPR kita dari bank satu menjadi bank yang berbeda, nah itu sangat berpengaruh. Misalkan yang ini charge-nya cuma hanya 2%, yang ini hanya 1%, yang ini 3%. Itu lumayan besar, selisih uangnya. Jadi mesti diukur dari situ. Overall, ya pro dan kontra dibuat dan pilih yang terbaik. Kalau dari sisi Pak Faiz, Pak, tips and trick kita dalam memilih untuk pengajuan proses KPR lah. I think pertama sekali balik kepada asasnya. Adakah kita tuh ada ilmu yang mencukupi untuk menjadikan kita tuh bankable? Ya, karena majority ya orang yang bekerja di Indonesia as of today kayaknya kurang 25% ya, Ya. which is bankable. Maksudnya nggak ada record, nggak ada apa-apa, whereby bank tuh nggak akan kasih pinjaman, bukan karena lu jahat atau income-nya nggak cukup, cuma lu tuh dikategorikan sebagai unbankable. Ya, sebagai contoh ya kalau di Malaysia tuh kita ada orang yang kita panggil virgin, bukan virgin yang Iya, iya. virgin real life ya, credit virgin. Oh, Ya, oke. umurnya 30, udah kerjanya di Singapura nih, kan penghasilannya 15 juta bukan 50 juta per bulan nih, tapi bank nggak mau kasih pinjaman karena dia tuh benar-benar follow pesanan ibu bapaknya, apa aja beli cash. Ya. Jadi mereka tuh nggak ada credit history. Terus sebagai contoh, bila lu tuh nggak ada credit history, bank tuh susah ya mau kasih pinjaman karena lu umur 30 tahun, income-nya segede ini, tapi nggak ada credit card, nggak ada apa-apa, lu kayak alien gitulah. Aku nggak berani mau ambil risiko ambil lu, ngerti nggak? Karena lu perlu ada credit history gitu. Sebagai contoh ya, today the biggest dating app in the world is which app? Dating apps? Yeah, Dating apps, Tinder. Bukan, apa? 1% Club. Komen di bawah. Dating apps. Instagram. Oh, that's dating app. It's not, but that's the biggest dating app in the world. Now, Oke. sebelum kita tuh keluar dengan orang tuh kan kita lihat ya profilnya, pergi Profilnya. kemana dan apa semuanya tuh kan. Right. Sama Oke. juga kayak bayangkan lu pergi Ya. Instagram, orang tuh Ya. nggak ada foto, nggak ada apa-apa, cuma ada foto kucing. Ya. Label baru nih Pak Ya. di Instagram. So sama bank tuh melihat kak, lu post foto di Instagram tuh karena lu mau orang tahu ya, lu tuh orangnya gimana gitu. Bank juga perlu tahu lu tuh orangnya gimana. Jadi banyak orang tuh nggak pikir ya, aku tuh perlu bina profil keuangan. Dan soalnya untuk Indonesia tuh mungkin Anda tuh perlu bina profil keuangannya 1-2 tahun sebelum mau beli properti. Benar nggak? Right. Ya. True. Nah, orang tuh nggak pikir. Dia pikir, oh udah ketemu rumahnya cocok, ya udah bayar booking, langsung apply loan, reject. Ini kayaknya apa? Pergi decide untuk jadi dokter, ambil exam, masuk exam gagal. Nggak ada persediaannya. So sama. Jadi menurut saya membeli rumah tuh kayak mau pergi buat bikin umrah ataupun haji, ada persediaan dari segi uang, mentalnya, ilmunya, banyaklah yang perlu dipersediakan sebelum bisa beli properti gitu. Mau nikah juga kan sama. Kan kita ada kursus pranikah, pacaran dulu, kenal dulu. Emang ada yang ketemunya ya udah yuk nikah. Kan baru ngopi sekali ya. Ya udah yuk nikah, nggak ada kan? Sama. Jadi kita tuh perlu mengambil serius proses menjadikan diri kita sebagai bankable. Dan bila kita tuh udah jadi bankable, mau beli mobil senang, mau ambil Right. credit card mudah, mau beli properti mudah. Karena bank tuh memang goalsnya tuh mau meminjam, tapi are you bankable? Karena kalau lu nggak bankable, aku nggak akan bisa kasih pinjaman. Aku bisa declare income aku tuh kosong di Malaysia tuh masih bisa beli 10 Alphard tahun ini. Karena daripada segi bisnis aku ada ilmunya gitu. Mereka nggak lihat senilai income aku lagi. Mereka cuma lihat bisnisnya udah tahu, oh orang ini under declare nih daripada income tax-nya. Tetapi kita udah tahu melihat penghasilan PT-nya orang ini solid. Alright.
Jadi untuk 1% Club yang memang punya keinginan untuk membeli properti nanti ke depannya, atau yang memang sekarang berkeinginan untuk mempunyai properti, membeli properti tapi bermasalah mungkin ya dari sisi background pekerjaan, mungkin kita memang bukan pekerja BUMN atau government servant yang memang punya kriteria fix lah yang bisa menjamin pekerjaan kita, tapi di sini kita dapat insight-nya nih. Gimana kita bisa memperbaiki lah edukasi diri kita pahami dulu profil kita, apakah kita memang cukup bankable, dan kemudian ketika memang kita sudah cukup bankable, kita bisa window shopping ya Pak ya, Ya. ke perbankan-perbankan Ya. itu ya, kayak disampaikan Pak Antomi, kita bisa ajukan, kalau bisa jangan trust with satu bank, ajuin aja ke 5 bank kalau bisa Pak ya. Dan That's the reality. Kalau lu tuh udah bankable, bank cari lu. Right. Nawar. Mas mau ambil nggak? Mau Yeah. ambil nggak? Ambil pada kita aja. Kita kasih rate special gitu. Bila you bankable. Kalau nggak bankable, nggak mau dia. Iya. Nggak pandang. Opsinya sedikit banget. Mungkin last ya tip Iya. bisa kasih kepada audiens kita gimana mau jadikan mereka tuh bankable dalam masa 6 bulan hingga setahun. Ya. Biar ada actionnya ya. Good. Nah. Ya. Mungkin tipsnya adalah tadi benar yang Mas Faizul bilang bahwa credit score tidak bisa dibangun hanya dengan kondisi instan gitu ya. Jadi memang dimulai dengan punya produk yang sederhana kayak credit card gitu ya. Walaupun nggak perlu dipakai kayak sama ya Iya, kayak di sini. iya. So kalau kita tuh memang kita tuh nyuruh, kalau banyak ya klien-klien muda kita 25 26 mau beli properti tapi virgin ya. Kita suruh ambil kredit card aja. Nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa. Ambil aja. Link aja sama Grab app biar dibayar untuk makan-makan. Kan sama. Mobile wallet tuh. Betul, Yang penting betul. ada satu, cukup. Di sini sama ya? Iya. Minimal Iya. satu. Minimal satu. Jadi memang supaya bisa mulai dibaca behavior kreditnya. Terus yang berikutnya adalah attitude membayar. Attitude membayar. Jadi kalau misalnya memang sudah ada attitude yang telat bayar ataupun tidak membayar, itu akan menjadi referensi kurang baik untuk dinilai. Tapi kalau misalnya dalam posisinya memang disiplin membayarnya sangat bagus dan transaksinya itu dilakukan dengan cara bertanggung jawab, akan terbentuk dengan sendirinya. So dengar ya guys, kalau Anda virgin daripada segi kredit ya, virgin lain itu bukan bicara kita hari ini ya. Step paling mudah untuk menjadi bankable adalah apply kredit ya. Nggak perlu dipakai, jangan risau kalau bunganya tinggi, karena bunganya cuma tinggi kalau Anda pakai dan nggak bayar sebelum waktunya. Iya, betul. Bila Anda bayar sebelum waktunya, malah bisa dapat diskon. Iya. Buy one free one dan apa-apa Betul, semua tuh kan. betul. Bisa collect point. Aku tuh sekarang nih kalau travel business class sama first class, aku nggak bayar karena Iya. aku cuma pakai point daripada kredit card. Jujur nih, ya. Jadi banyak kebaikan, jangan ditakuti. Apa-apa produk keuangan, belajar cara untuk menaklukki, bukan takut terus. Dengar cerita orang yang dikejar oleh bank, ya lu pinjam nggak bayar, siapa yang nggak kejar? Tolol. Oke. Dan Di-cancel juga ya, aku nanti. dan juga ya teman-teman Warpunser Club, jangan malas juga untuk mencari informasi-informasi terkait produk-produk KPR perbankan, karena kita juga tahu mereka melakukan promosi, mereka punya fasilitas-fasilitas ekstra itu dari beberapa channel-channel mereka ya, sosial media mereka, mungkin website mereka. Jadi tergantung kita juga rajin-rajin lah mencari informasi-informasi tersebut. Nah, cukup banyak ya tips-tips yang memang sudah kita obrolin untuk gimana kita sebenarnya bisa membeli properti, dan kita juga sudah mengulas dari perspektif bagaimana bank itu menyediakan fasilitas KPR ataupun KPA ya. Dan cukup menarik, terima kasih kepada Pak Antomi, Pak Thank Faizul you. terkait jawaban-jawabannya, insightful yang memang udah kita dapat ya 1% Club. Oke. Dan jangan lupa 1% Club tetap pantengin podcast kita selanjutnya, karena kita tetap akan memberikan kalian materi-materi yang cukup
berguna lah untuk kita semua ya, terutama untuk 1% Club yang memang mencari topik-topik terkait properti, financial, dan relationship. Nah, dukung terus juga channel kita dengan like, comment, dan subscribe YouTube channel VAR Capital Indonesia, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, bye. Thank you. 1,